Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Penangkapan sosok Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon menuai beragam spekulasi liar di media sosial. Satu di antaranya adalah dugaan Peggy dijadikan kambing hitam oleh polisi. Dalam sebuah unggahan tangkapan layar chatroom yang viral di media sosial, muncul narasi bahwa Peggy yang ditangkap adalah tukang bakso di Bandung. Kemudian identitasnya diubah oleh polisi demi kasus ini. Merespons isu liar di tengah masyarakat soal kasus Vina ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan dalam keterangan pada Kamis 23 Mei meminta masyarakat tidak tergiring opini yang tidak berdasar. Surawan juga meminta agar tidak ada spekulasi terkait dengan kasus ini. Saat diminta tanggapan terkait perbedaan ciri dari Peggy yang berasal dari rilis polisi dan foto yang beredar, Surawan enggan berkomentar lebih jauh. Ia mengatakan pihak Polda Jabar tengah fokus memeriksa Peggy yang baru saja tertangkap. Adapun sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Julius Abraham Abbas menyatakan Peggy sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hingga kini Polda Jabar masih terus melakukan pemeriksaan intensif pada Peggy termasuk mendalami perannya saat kejadian. Sebagaimana diketahui kecurigaan yang timbul di tengah masyarakat lantaran polisi begitu cepat menangkap pelaku yang identitasnya kurang jelas. Dalam rilis informasi DPO oleh Polda Jabar hanya disebutkan nama panggilan, alamat, dan ciri-ciri umum pelaku. Untuk ciri-ciri Peggy alias Perong tertulis rambut keriting, namun dari foto yang beredar, Peggy memiliki rambut lurus. Polda Jabar memastikan tidak salah tangkap karena penangkapan berdasarkan keterangan saksi, ahli tersangka, dan alat bukti lain. Dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon ada dua sosok jenderal yang menjadi sorotan. Mereka yakni Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar dan Brigjen Pol Indra Jafar. Keduanya tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota saat kasus Vina bergulir pertama kali pada 2016. Brigjen Pol Indra Jafar saat menjadi Kapolres Cirebon Kota masih berpangkat AKBP dan kala itu memimpin langsung penyelidikan kasus. Indra yang pertama kali mengatakan kasus tersebut murni kecelakaan. Namun pihaknya juga yang menemukan bahwa ada kejanggalan dalam kasus ini. Indra menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota pada 2015 hingga 2016. Pada tahun yang sama, Indra pernah menjadi sorotan karena menjadi muazin sholat Jumat dalam aksi bela Islam di lapangan Monas, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Februari 2016. Saat ini, Indra menjabat sebagai Kabag Proger Projian Stras SOPS Polri. Posisi Indra kemudian digantikan oleh Brigjen Adi Vivit pada Desember 2016 setelah dirinya dimutasi jadi Wadilantas Polda Metro Jaya. Sosok Jenderal Polisi termuda ini sempat melanjutkan penyelidikan kasus Vina. Namun pada 2018, Vivit dipindah tugaskan jadi Wakapolres Metro Jakarta Utara. Setelah itu karirnya makin naik, bahkan pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2019. Saat ini, Vivit menjabat sebagai Wakapolda DIY. Polisi baru saja menggeledah rumah nenek Peggy di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 22 Mei. Ada sejumlah fakta terkait kediaman nenek Peggy ini. Pertama adalah lokasinya yang lebih dekat ke perkebunan dibanding permukiman warga. Kedua, lokasinya yang hanya berjarak 500 meter dari TKP kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Bahkan rumah nenek Peggy ini berada di dekat kebun yang memiliki jalan pintas menuju SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun. Untuk diketahui lokasi kejadian pembunuhan berada di Jalan Perjuangan, Jembatan Talun, dan lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon. Ketiga, rumah ini ternyata pernah didatangi oleh polisi pada 2016 silam, tak lama setelah kejadian pembunuhan Vina. Kala itu polisi disebut meminta keterangan dari Peggy namun tersangka tak berada di rumahnya.
Polisi pun menyita kendaraan Peggy dengan harapan ia bisa muncul. Namun penangkapan Peggy baru bisa dilakukan selang 8 tahun pasca peristiwa. Polisi membawa sejumlah benda untuk dijadikan barang bukti dari hasil penggeledahan rumah nenek Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu 22 Mei. Ketua RT setempat Aris Lesmana mengungkapkan barang bukti yang dibawa polisi berkaitan dengan dokumen identitasnya, seperti surat lahir, rapot, ijazah, kartu keluarga, dan foto. Selain membawa sejumlah barang bukti, polisi juga turut memeriksa anggota keluarga Peggy Setiawan alias Peron. Sementara itu, menurut tetangga sekitar, Peggy sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan. Ia pun disebut baru berada di Bandung selama 5 hari sebelum ditangkap. Saat ini status Peggy sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Polisi mengatakan Peggy sempat berganti nama menjadi Robi selama buron. Hingga kini masih dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap Peggy termasuk soal perannya saat kejadian. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.